Raja Arab Saudi Salman Abdul Aziz Al Saud dengan tokoh Islam diyakini dapat mendorong tampilnya Islam yang moderat dalam berkontribusi menjaga perdamaian. Apa saja isi dialog antara tokoh Islam dan Raja Salman? Kita berbincang dengan Direktur Wahid Institute Yeni Wahid yang kemarin ikut dalam pertemuan di Istana Negara dan hari ini juga ikut ya Mbak Yeni ya? Hari ini ikut di Hotel Raffles. Jadi dua kali. Dua kali. Mbak Yeni terima kasih sudah hadir di Kompas TV. Tadi dulu kita bahas apa yang lebih ditekankan dan apa yang Anda ingat betul dari isi pertemuan? Pertama bahwa Raja Salman memuji toleransi di Indonesia dan beliau mengatakan bahwa secara politis Indonesia itu negara yang stabil, itu salah satunya karena ada kerukunan umat beragama yang memang menjadi faktor besar untuk memastikan bahwa tidak ada pergolakan di negara kita. Nah, kemudian beliau juga mengajak semua ya para pemuka-pemuka agama untuk terus mengedepankan dialog antar umat beragama. Dan bahkan ini sudah menjadi kebijakan dari Saudi Arabia sendiri. Beliau selalu mendukung upaya-upaya untuk melakukan dialog antar agama. Yang dibahas juga adalah menghadirkan wajah Islam yang moderat. Betul. Seperti apa maksudnya? Betul. Jadi Saudi Arabia sendiri kan punya concern ya, bahwa sekarang ini ada radikalisme, ada terorisme bahkan gitu, terorisme yang oleh mereka itu menjadi ancaman besar di negaranya. Karena itu dalam berbagai macam pertemuan ya, baik dalam pertemuan kemarin maupun tadi, beliau selalu mengajak kita bekerja sama untuk menangkal radikalisme, tatarruf itu ya ininya apa namanya, dan ekstremisme, al-ghulu gitu ya. Itu ada dalam dokumen resmi bahkan yang ditandatangani oleh kedua pemimpin kita itu. Jadi oleh Raja Salman maupun Pak Jokowi. Jadi itu menjadi salah satu landasannya produk dari pertemuan-pertemuan beliau-beliau. Jadi kalau boleh dibilang frekuensinya udah nyambung, ini udah nyambung banget ini. Sama-sama ingin bekerja sama untuk memerangi radikalisme ekstremisme di dunia dan mengedepankan Islam yang moderat, yang toleran gitu ya, untuk bisa membawa rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh dunia. Kira-kira itu semangatnya seperti itu. Secara umum kan dunia, tapi di Indonesia juga itu semangatnya diharapkan ada juga ya di radikalisme, Islam yang moderat dan lain-lain. Bagaimana itu dibahas? Betul. Nah, justru Raja menyoroti bahwa Indonesia sangat kuat tradisi toleransinya. Sangat kuat tradisi kerukunan antar umat beragamanya, dan itu yang menjadi pengukuh ya, dan yang menjadi faktor stabilnya negara kita. Nah, kemudian Presiden Jokowi memberikan juga penekanan bahwa pemimpin-pemimpin umat yang hadir pada hari itu adalah toladan bagi umatnya, dan merekalah yang berjasa besar gitu ya untuk memastikan bahwa ada harmoni di masyarakat kita. Dan harmoni serta toleransi itu adalah aset besar bangsa Indonesia. Tadi 20 tokoh. Lebih dari 20 lebih dari 20. Ya, lebih dari 20. Berapa lama ngobrolnya waktu itu tadi? 1 jaman ya. Lebih lama dari yang kemarin? Lebih lama dari yang kemarin. Kemarin cuma 30 menit yang pemimpin-pemimpin Islam. Tapi kalau yang pemimpin antar umat ini, hari ini justru 1 jaman lebih. Oke. Dan semua dikasih waktu untuk bicara. Kalau kemarin maksudnya semua pemimpin agama. semua pemimpin agama ya, semua pemimpin agama. Wakil-wakil dari setiap agama diberi waktu. Nadanya sama bicara. Tapi dari wakil-wakil setiap pemimpin agama itu? Nadanya mirip karena apa ya, pertama tentu bersyukur, berterima kasih sekali kesempatan yang luar biasa dan sangat mengapresiasi hal yang dilakukan oleh Raja Salman ini, menerima audiensi dari para pemuka agama. Yang kedua bahwa kehadiran Raja Salman itu menjadi penyejuk bagi umat beragama di Indonesia. Jadi mengapresiasi beliau. Nah, yang kedua bahwa berharap ya, para pemuka agama berharap ini tidak berhenti sampai di sini saja, tapi terus bisa dilanjutkan. Oke, ini adalah momentum yang bisa menular ke banyak pihak. Betul. Kalau kita bicara yang sebelumnya, yang tadi kita bicarakan ada yang tokoh lintas agama tadi, yang sebelumnya ada tokoh agama Islam yang juga Anda hadir di sana. Apa yang menarik untuk diceritakan, karena tadi Anda mengatakan ada yang unik nih. Ada yang lucu. Ada yang lucu sih. Jadi begini, kayaknya kalau gini selama ini kita bayangin Raja itu kan angker kesannya gitu ya. Iya. Angker gitu. Ternyata Raja Salman itu sangat ramah, baik gitu ya. Kebapaan sekali. Jadi bahkan beliau itu mungkin mengapresiasi apa yang menjadi moto Pak Jokowi selama ini. Karena memuji juga. Iya, memuji. Jadi memuji tapi nggak langsung, tapi lucu gitu. Jadinya menurut saya sih lucu. Jadi beliau mengatakan bahwa jadi motonya Pak Jokowi kan kerja gitu. Jadi Raja Salman mengatakan setelah mengakhiri pidatonya bahwa saya juga orang yang senang kerja, katanya gitu ya. So Jokowi langsung ketawa. Gitu. Jadi kita melihat ada bahasa Arabnya apa tuh kalau al-amal ininya ya, kerja gitu ya. Jadi beliau jadi udah sefrekuensi lah ya.
Jadi apa namanya, bahwa beliau itu berdua itu sehati. Kita senang lihatnya ya. Jadinya Karena kita itu juga kerasa melihat banget. momen-momen, saya boleh bilang kedekatan dari mulai tadi memuji motonya, satu mobil juga di tempat untuk menanam pohon, naik golf dan lain-lain. Sebetulnya Raja Salman kalau Anda melihat raja yang tadi kebapaan baik, personalnya seperti apa ketika berbincang dengan tokoh Islam yang diundang? Karena pertemuan resmi mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kita bisa melihat nuansanya ya. Nuansanya kan sangat terbuka, sangat ramah gitu ya. Terus kita lihat gesturnya ketika digandeng sama Presiden Jokowi, kan ramah sekali, nggak ada jarak seolah-olah gitu. Jadi buat seorang raja, apalagi negara sebesar Saudi Arabia, yang menjadi negara paling senior di kawasan Timur Tengah, itu kan posisi raja luar biasa. Digandeng sama Presiden Jokowi, itu pasti ada hubungan kedekatan emosi yang terlihat dan itu simbol sekali. Nah, simbol yang kedua adalah bahwa mereka... Simbol yang kedua kita bahas itu saja, boleh? Boleh. Kita bersama kami, karena Mbak Yeni ada di 2 pertemuan bersama Raja Salman dan tentu banyak yang bisa diceritakan ke kita semua. Tetap di Kompas Petang.